Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam novena Roh Kudus demi merawat bumi rumah kita bersama, hari ke-6 bersama Paus Fransiskus yang menyapa kita melalui ensiklik Laudato Si yang menjadi bahan refleksi dan doa-doa kita selama novena ini. Kita mengawali doa kita dengan memohon belas kasihan Tuhan atas kelalaian, kesalahan, bahkan dosa-dosa ekologis yang selama ini kita lakukan, yaitu dosa-dosa melawan Allah karena perilaku dan sikap yang kurang peduli pada lingkungan, merawat alam, dan bumi rumah kita bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang, Pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Esa, Engkau telah menghimpun gereja dalam Roh Kudus. Semoga kami mengabdi kepadamu dengan ikhlas dan bersatu padu dalam cinta kasih, dalam merawat bumi, rumah bersama, sebagaimana diserukan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Mari, sahabatku yang terkasih dimanapun berada, kita baca dan kita ikuti seruan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Akan saya bacakan. Seruan saya di sini adalah Paus Fransiskus. Tantangan mendesak untuk melindungi rumah kita bersama, mencakup kepedulian untuk menyatukan seluruh keluarga manusia guna mencari suatu pengembangan berkelanjutan dan terpadu, karena kita tahu bahwa segala sesuatu bisa berubah. Sang Pencipta tidak meninggalkan kita. Ia tidak pernah mengabaikan rencana kasih-Nya atau menyesal telah menciptakan kita. Umat manusia masih memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam membangun rumah kita bersama. Di sini, saya ingin mengakui, memberi dorongan, dan berterima kasih kepada semua orang yang dalam berbagai bidang kegiatannya yang sangat beraneka ragam berjuang untuk menjamin perlindungan rumah yang kita diami bersama. Apresiasi khusus perlu diberikan kepada mereka yang tanpa lelah berusaha untuk mengatasi akibat-akibat dramatis degradasi lingkungan bagi kehidupan orang-orang termiskin di dunia. Orang-orang muda menuntut perubahan.
Mereka bertanya-tanya bagaimana orang bisa mengklaim membangun masa depan yang lebih baik tanpa memikirkan krisis lingkungan dan penderitaan mereka yang dikucilkan. Maka saya meminta dengan sangat agar diadakan dialog baru tentang bagaimana kita membentuk masa depan planet kita. Kita memerlukan percakapan yang melibatkan semua orang karena tantangan lingkungan yang kita alami dan akar manusiawinya menyangkut dan menjadi keprihatinan kita semua. Gerakan ekologi di seluruh dunia telah membuat kemajuan besar dan berhasil dalam pembentukan berbagai organisasi yang berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran akan tantangan-tantangan ini. Sayangnya, banyak upaya untuk mencari solusi konkret krisis lingkungan sering gagal, tidak hanya karena perlawanan dari mereka yang kuat, tetapi juga karena kurangnya minat dari yang lain. Sikap-sikap yang menghalangi, bahkan di antara orang-orang beriman, dapat berkisar dari penyangkalan masalah sampai dengan ketidakpedulian, pasrah secara acuh tak acuh, atau kepercayaan buta terhadap solusi teknis. Kita membutuhkan solidaritas baru dan universal, sebagaimana telah dinyatakan uskup-uskup Afrika Selatan. Bakat dan keterlibatan setiap orang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh manusia yang menyalahgunakan ciptaan Allah. Kita semua dapat bekerja sama sebagai sarana Allah untuk melindungi keutuhan ciptaan, masing-masing sesuai dengan budayanya, pengalamannya, prakarsanya, dan bakatnya sendiri. Saya berharap bahwa ensiklik Laudato Si ini yang bersambung dengan ajaran sosial gereja dapat membantu kita untuk mengakui besarnya, mendesaknya, dan indahnya tantangan yang kita hadapi. Pertama-tama, saya akan mulai dengan meninjau secara singkat beberapa aspek krisis ekologi saat ini, dengan maksud menimba dari hasil terbaik penelitian ilmiah yang tersedia saat ini, membiarkan mereka menyentuh kita secara mendalam dan memberi kita landasan konkret untuk perjalanan etis dan spiritual selanjutnya. Dari situ, saya akan mempertimbangkan beberapa gagasan yang diambil dari tradisi Yahudi Kristen yang dapat memberi koherensi lebih besar kepada komitmen kita terhadap lingkungan. Saya kemudian akan mencoba untuk sampai kepada akar situasi sekarang, mempertimbangkan bukan hanya gejala-gejalanya, tetapi juga penyebab-penyebabnya yang terdalam. Ini akan membantu untuk menawarkan suatu ekologi yang menghormati tempat unik kita sebagai manusia di dunia ini dan hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita. Dalam terang refleksi ini, saya akan mengajukan beberapa garis besar untuk dialog dan tindakan yang akan melibatkan kita masing-masing, juga menyangkut kebijakan internasional. Akhirnya, karena saya yakin bahwa perubahan tidak mungkin tanpa motivasi dan proses pendidikan, saya akan menawarkan beberapa panduan untuk pengembangan manusia yang diilhami
oleh harta pengalaman spiritual Kristiani. Meskipun setiap bab memiliki temanya sendiri dan metodologi khusus, bab itu pada gilirannya akan merangkum soal-soal penting yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dari sudut pandang baru. Hal ini terutama berlaku untuk sejumlah tema yang akan muncul kembali dalam seluruh ensiklik Laudato Si. Sebagai contoh, hubungan erat antara kaum miskin dan kerapuhan planet bumi ini. Keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia ini terhubung. Kritik terhadap paradigma dan bentuk-bentuk baru kekuasaan yang berasal dari teknologi, ajakan untuk mencari cara lain memahami ekonomi dan kemajuan, nilai intrinsik setiap makhluk, makna manusiawi dari ekologi, kebutuhan akan perdebatan yang tulus dan jujur, tanggung jawab besar politik internasional dan lokal, budaya membuang, dan usulan gaya hidup baru. Tema-tema ini tidak pernah ditutup dan ditinggalkan, tetapi terus-menerus diangkat lagi dan diperkaya. Demikianlah yang diserukan pada bagian pengantar ensiklik Laudato Si oleh Paus Fransiskus kepada kita semua. Saya membacakan artikel nomor 13, 14, 15, dan 16. Semoga seruan Paus Fransiskus memberi inspirasi kepada kita dalam doa novena kita pada hari yang ke-6 ini. Marilah kita berseru. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Kepada para sahabatku, sahabat peradaban kasih ekologis, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tetap semangat, tetap bahagia. Salam sehat. Kita diutus merawat bumi, rumah bersama. Ratu surga bersukacitalah, haleluya, sebab Kristus yang telah kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.